Halo, Assalamualaikum teman-teman kelas 6. Hari ini, hari Kamis 4 Februari 2021, kita bertemu lagi pada pembelajaran IPS. Materi hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Oke teman-teman, seperti biasa, kita akan memulai pembelajaran dengan membaca doa sebelum belajar. Yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita dan kita membaca doanya bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and intelligence. Amin ya robbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman kelas 6, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan walaupun teman-teman masih belajar dari rumah. Sekarang bersiap ya, karena kita akan memulai materi pembelajaran kita hari ini. Teman-teman, apakah ada yang tahu apa itu suku bangsa? Atau apa itu budaya? Apakah teman-teman tahu? Jika teman-teman masih belum tahu atau teman-teman lupa, maka Miss akan membahasnya hari ini ya. Silahkan disimak video Miss berikut ini. Nah, teman-teman, masyarakat Indonesia itu memiliki beragam suku bangsa dan budayanya. Nah, bentuk keragaman masyarakat Indonesia bisa kita lihat dalam dua kelompok besar, yaitu keragaman suku bangsa dan budaya. Jadi, di Indonesia itu suku bangsa dan budayanya beragam teman-teman. Ada banyak sekali, apalagi Indonesia itu kan luas. Jadi, suku bangsa dan budayanya pasti sangat banyak. Sekarang kita akan membahas pengertian suku bangsa. Suku bangsa merupakan sekumpulan masyarakat yang memiliki kebiasaan dan budaya yang sama. Jadi, suku bangsa itu kumpulan ya teman-teman, kumpulan masyarakat yang punya kebiasaan dan budayanya yang sama. Jadi, kalau kebiasaan dan budayanya beda, mereka tidak disebut suku bangsa. Jadi, suku bangsa itu yang harus memiliki kebiasaan dan budaya yang sama, maka mereka disebut suku bangsa. Nah, di sini ada berbagai macam daerah yang ada di Indonesia beserta nama suku bangsanya. Coba kita ambil contoh salah satu provinsi ya teman-teman. Provinsinya sesuai dengan lokasi sekolah kita atau lokasi rumah teman-teman, yaitu provinsi atau daerah Jawa Barat. Nah, di daerah Jawa Barat itu suku yang terkenal yaitu suku Sunda. Apakah di sini ada yang berasal dari suku Sunda? Kalau DKI Jakarta, suku yang terkenalnya yaitu suku Betawi. Nah, kalau di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta, suku yang banyaknya yaitu suku Jawa. Nah, untuk suku yang lain, teman-teman boleh perhatikan tabel yang ada pada layar teman-teman ya. Ini sudah lengkap, ada nama daerah dan nama suku bangsanya. Sekarang kita akan membahas tentang budaya. Budaya atau kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya. Nah, ini diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Atau pengertian lengkap budaya yaitu suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi teman-teman, budaya ini diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, bentuk keragaman budaya itu bermacam-macam teman-teman. Bisa dari bahasa daerah, adat istiadat,
hasil kesenian, bentuk rumah adat, senjata tradisional, makanan khas daerah, dan lain-lain. Nah, teman-teman, sebagai generasi milenial, teman-teman jangan lupa untuk terus melestarikan budayanya masing-masing. Jangan sampai ditinggalkan budaya teman-teman ya. Sekarang kita akan membahas keberagaman budaya, yaitu salah satunya keberagaman rumah adat suku bangsa di Indonesia. Nah, sekarang yang akan kita bahas hanya beberapa ya, teman-teman. Nanti yang lainnya bisa teman-teman cari sendiri ya. Yang pertama, ada rumah adat Sumatera Barat atau yang disebut rumah gadang. Nah, teman-teman bisa lihat ini rumah gadang, atapnya berbentuk lancip ya, teman-teman. Yang kedua, ada rumah adat yang berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Rumah adat ini disebut rumah joglo. Teman-teman pernah melihat tidak rumah adat seperti ini? Selanjutnya, ada rumah adat yang berasal dari Kalimantan Tengah. Nama rumah adat ini yaitu rumah betang. Nah, teman-teman lihat, rumahnya ini sangat luas. Bisa diisi beberapa keluarga. Rumah adat selanjutnya yaitu rumah adat Lobo. Nah, rumah adat ini berasal dari Sulawesi Tengah. Rumah Lobo ini juga luas, teman-teman. Bisa teman-teman lihat dari gambar ya. Yang kelima, ada rumah adat Sulawesi Utara atau yang disebut dengan rumah pewaris. Ini teman-teman lihat pada gambar, tangganya ada dua arah ya teman-teman, ada di kanan dan di kiri. Nah, kemudian rumah adat yang terakhir yang akan kita bahas yaitu rumah adat suku Toraja yang disebut rumah tongkonan. Nah, ini bentuk atapnya unik juga ya teman-teman, bentuknya seperti perahu. Keragaman budaya yang kedua yaitu keragaman senjata tradisional. Nah, di sini kita juga akan membahas beberapa senjata tradisional ya teman-teman. Senjata tradisional pertama yang akan kita bahas yaitu senjata yang sering dipakai oleh orang Betawi. Senjata tradisional yang berasal dari suku Betawi ada bermacam-macam, yaitu ada badik, golok, trisula, keris, tombak, dan lain-lain. Nah, pada gambar ini salah satu senjata tradisional yang berasal dari Betawi yaitu golok ya teman-teman. Kemudian, senjata tradisional yang kedua yaitu yang berasal dari Aceh, namanya rencong. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar, bentuknya unik ya teman-teman. Yang ketiga ada kujang. Kujang ini merupakan senjata tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Nah, untuk senjata tradisional terakhir yang akan kita bahas yaitu senjata tradisional yang berasal dari Jawa. Ini teman-teman sudah tidak asing ya, namanya keris. Keragaman budaya yang ketiga yaitu alat musik tradisional. Nah, kita akan lihat beberapa alat musik tradisional dari beberapa daerah di Indonesia ya, teman-teman. Yang pertama, ada alat musik tradisional yang berasal dari Betawi. Namanya yaitu gambang kromong. Nah, teman-teman lihat, ini ada banyak sekali alat musiknya ya. Jadi gambang kromong ini terdiri dari beberapa alat musik. Nah, untuk alat musik yang kedua, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi. Ini namanya angklung yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Kemudian, alat musik yang ketiga berasal dari Kupang. Alat musik ini bernama sasando. Alat musik yang keempat yaitu alat musik gamelan yang berasal dari Jawa. Nah, untuk gamelan sama seperti gambang kromong ya teman-teman, ini terdiri dari banyak alat musik lainnya. Kemudian, alat musik terakhir yang akan kita bahas yaitu alat musik kolintang yang berasal dari Minahasa. Nah, untuk kolintang, teman-teman bisa lihat cara memainkan alat musik ini dengan cara dipukul. Selanjutnya, kita akan membahas makanan khas dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Teman-teman,
hati-hati lapar ya ketika melihat gambar-gambar makanan berikut. Makanan yang pertama yaitu berasal dari Yogyakarta. Nah, makanan ini namanya gudeg. Teman-teman pernah melihat tidak makanan ini? Nah, makanan yang kedua berasal dari Palembang. Pasti teman-teman sudah tahu ini makanan apa. Makanan ini namanya pempek. Betul sekali teman-teman. Siapa ya yang belum pernah mencoba makan pempek? Selanjutnya, makanan yang ketiga ada makanan yang berasal dari suku Betawi, yaitu berdasarkan gambar itu adalah gado-gado. Nah, teman-teman, untuk Betawi makanannya ada gado-gado, ketoprak, nasi uduk, dan kerak telur. Teman-teman pernah mencoba yang mana? Nah, makanan terakhir yang akan kita bahas yaitu makanan yang sudah diakui keenakannya oleh seluruh dunia. Makanan ini berasal dari masyarakat Sumatera Barat, yaitu namanya rendang. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan makanan ini. Biasanya kalau di warung Padang, siapa yang suka memesan rendang? Nah, teman-teman, dengan beragamnya suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia, hal ini membuat Indonesia menjadi rawan akan perpecahan atau perselisihan antara suku bangsa. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui cara menghargai keragaman suku bangsa dan budaya agar terhindar dari perpecahan, perselisihan. Nah, cara pertama yaitu kita harus menerima dan menghargai suku, agama, budaya, dan adat istiadat orang lain. Jadi, kita harus menghargai dan menerimanya, tidak boleh egois. Yang kedua, ikut memelihara, melestarikan, dan mengembangkan tradisi dan budaya yang ada dalam masyarakat. Jadi, walaupun kita generasi milenial, kita harus tetap memelihara, melestarikan, dan mengembangkan tradisi budaya kita, teman-teman. Jangan mengikuti atau malah melestarikan tradisi atau budaya dari negara lain. Yang ketiga yaitu tidak menganggap suku sendiri yang baik dan suku yang lain jelek. Nah, ini sangat tidak boleh dilakukan ya teman-teman. Misalnya teman-teman berasal dari suku Sunda. Nah, teman-teman menganggap suku Sunda paling bagus dibanding suku lainnya yang ada di Indonesia. Tidak boleh ya teman-teman, karena semua suku yang ada di Indonesia itu bagus dan mereka memiliki keunikannya masing-masing. Cara yang keempat yaitu tidak meremehkan dan menghina adat istiadat, kebiasaan, dan hasil kesenian suku bangsa lain. Nah, jadi teman-teman jangan sampai meremehkan dan menghina ya, karena hal ini sangat memicu perselisihan atau perpecahan. Nah, yang terakhir, kita harus menghormati suku, agama, budaya, dan adat istiadat orang lain. Jadi dengan saling menghormati, pasti masyarakat Indonesia akan terhindar dari perselisihan dan perpecahan. Oke teman-teman kelas 6, pembahasan mengenai cara menghargai keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia tadi merupakan pembahasan atau materi terakhir yang disampaikan pada hari ini. Jadi pembelajaran kita sudah selesai. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Miss akan tugaskan teman-teman untuk membuat poster dengan tema keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Jadi posternya terserah teman-teman mau seperti apa. Yang penting temanya tentang keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Nah, posternya boleh teman-teman hias sebagus dan sekreatif mungkin. Nah, namanya poster harus terlihat menarik ya teman-teman. Jadi boleh ditambahkan warna-warni. Jangan hanya hitam putih ya. Jangan hanya pakai pensil saja, tapi hias menggunakan pensil warna, spidol, krayon, dan lain-lain. Pokoknya teman-teman hias sebagus dan sekreatif mungkin. Posternya Miss tunggu sampai hari Sabtu ya. Jadi tidak harus selesai hari ini juga.
Oke teman-teman, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi minggu depan teman-teman.